الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-munazzahi an simatil khudusi wal alwani wal kalfiyat. Asyhadu an la ilaha illallah al-ghaniyyu an kulli ma siwahu wal muftakiru ilaihi kulla syai'in fi sairil awqat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul makhluqat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sahibil haudi wasyafa'at wa ala alihi al-mufaddalina ala sairil umam wa ashabihil faizina bi anwa'in ni'ami wal khairat. Amma ba'du fa'usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquniya ulil albab. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita baru saja memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 12 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Kehadiran Rasulullah ke atas bumi tentunya membawa hal-hal yang istimewa. Terbukti dengan sebutan beliau Muhammad, artinya adalah makhluk yang terpuji, yang bukan hanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata pujian-pujian pun sangatlah patut untuk kita agungkan kepada sosok makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan di kolong jagat ini. Beliaulah Habibur Rahman yang tentunya sangat kita nanti-nantikan syafaatul uzmanya beliau. Nama ayah beliau adalah Abdullah, yang berarti adalah hamba Allah. Kakek beliau bernama Abdul Muttalib, yang sering disebut dengan sebutan Sayyibah, orang tua yang bijaksana dan berwibawa. Ibu beliau bernama Aminah, perempuan yang dapat dipercaya. Ibu susu beliau bernama Halimatus Sa'diyah, perempuan yang begitu lapang dadanya lagi bahagia. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal ketika kembang atau bunga-bunga berseri datang menyambut kehadiran beliau. Maka dari itu wajar sekiranya beliau dalam satu sabdanya mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya adalah tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintai oleh kalian dibandingkan kedua orang tua kalian, dibandingkan anak keturunan kalian, dan dibandingkan manusia secara keseluruhannya. Hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa ternyata kualitas keimanan seseorang itu sangat ditentukan oleh kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
semakin cinta kita kepada Rasulullah SAW, maka akan semakin baik keimanan kita. Semakin kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka boleh jadi kita akan diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari ini kita baru mengaku sebagai umatnya Rasul, tapi belum tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui kita sebagai umatnya. Wabil khusus di hari ketika kita dikumpulkan di mahsyar kelak, ketika panas menyertai kita karena begitu dekatnya matahari dengan kita, tak sehelai benang pun menempel di tubuh kita, tak beralas kaki kita, tak seorang pun mengenal satu dengan yang lainnya. Anak lupa dengan orang tuanya, orang tua lupa dengan anak-anaknya, pemimpin lupa dengan yang dipimpinnya, Pak Presiden juga lupa dengan rakyatnya, suami lupa dengan istrinya, istri lupa dengan suaminya. Namun ada makhluk yang masih ingat dengan umatnya. Beliaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu menyisir untuk mencari umat-umatnya untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dimasukkan ke dalam tempat yang penuh dengan kebahagiaan, Jannatun Na'im. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disisir oleh Rasulullah dan kemudian digiring olehnya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak, ma'asyiral hadirin baginda dimuliakan Allah, jangan engkau tanya betapa cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak keterangan riwayat, ketika Rasul di detik-detik akhir menjelang kewafatannya, yang beliau ingat adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Sampai dia butuh keyakinan sehingga mempertanyakannya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tanyakan kepada Rabbul Jalil, bagaimana umatku nanti sepeninggal aku. Kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluh, yang kemudian memberikan satu jaminan bahwa umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi umat yang paling terdahulu masuk ke dalam surga. Diberi jaminan seperti itu, ma'asyiral hadirin yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Kemudian lantas Rasulullah senang dan bahagia, dan kemudian dia pun rela dan ridho, rohnya dicabut oleh malaikat Israel alaihi wassalatu wassalam. Ma'asyiral hadirin bahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi dimi'rajkan melewati alam nasut, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati pula alam malakut, bahkan sampai ke alam lahut, alam ketuhanan, Rafraful Akhdar, Sidratil Muntaha. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat yang diabadikan oleh Allah. Ketika kita melaksanakan sholat pada saat tahiyat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'asyiral hadirin baginda dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa lantas kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi salam oleh Rabbul Jalil Jalla Jalaluh, Allah yang maha menguasai jagat raya ini, kemudian beliau jumawa? Enggak, tapi beliau ingat kepada kita. Maka kemudian salam itu dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Satu bukti betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita umatnya. Ma'asyiral hadirin baginda dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah boleh kita mengurutkan, kita beruntung dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia. Karena manusia itu sebagaimana diungkapkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai makhluk yang terbaik. Dengan firman-Nya Allah berkata, laqad
Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh pada diri manusia dijadikan mereka semua dalam ciptaan yang sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim. Namun ternyata ma'asyiral hadirin baginda dimuliakan Allah, sebagai manusia saja tidaklah cukup buat kita. Kenapa demikian? Karena Allah pun berfirman, laqad zara' wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh di suatu saat nanti di hari kiamat akan aku penuh sesakan di neraka jahanam itu dari golongan manusia dan jin. Siapa mereka yang akan memenuh sesakan neraka jahanam ketika itu? Mereka-mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi akal fikir atau akal budi, tapi tidak digunakan untuk dekat dan taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang diberikan potensi pemikiran, akal budi, tapi tidak digunakan untuk berpikir tentang betapa begitu agungnya kuasa Allah, betapa ciptaan Allah yang memenuhi jagat raya ini sebagai bukti kekuasaannya. Tapi kemudian mereka malah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka yang diberikan potensi penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat yang baik-baik, yang kemudian mereka berkesimpulan bahwa ini adalah semua ciptaan Allah, dan kemudian mereka semakin dekat kepada Allah. Mereka lihat bacaan Quran yang mulia, mereka pun menyaksikan orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Mereka pun ketika berziarah ke Masjidil Haram menatap Ka'bah rumah Allah penuh dengan kebahagiaan karena begitu rupa pesona Ka'bah itu di hadapan matanya, sehingga kemudian yang hadir adalah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata banyak orang yang diberikan oleh Allah potensi penglihatan, tapi mereka tidak gunakan untuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Kita berlindung pada Allah dari hal yang demikian. Kemudian walahum azanun la yasma'una biha. Mereka yang diberikan oleh Allah potensi pendengaran, tapi tidak digunakan untuk mendengar yang baik-baik, mendengar kalam Allah yang mulia, mendengarkan tausiah dan taujih yang menghantarkan mereka untuk menjadi pribadi yang baik dan kemudian mengantarkan mereka ke surganya Allah. Tapi justru yang didengarkan adalah sesuatu yang menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Maka kemudian Al-Qur'an mengatakan, ulaika kal an'am. Orang-orang yang seperti ini layaknya binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih hina lagi dibandingkan binatang ternak. Maka tak cukup ma'asyiral hadirin baginda dan dimuliakan Allah, kita hanya sebagai manusia tanpa kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita menjadi hamba Allah yang kemudian mencintai utusannya, mencintai Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalaulah boleh diurutkan ma'asyiral hadirin baginda dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beruntung dijadikan sebagai manusia karena sebagai makhluk yang terbaik, bahkan lebih baik dibandingkan binatang ternak. Namun ternyata manusia-manusia itu pada posisi tertentu ketika mereka tidak mendayagunakan potensi yang diberikan Allah kepadanya, akal budi yang diberikan, potensi penglihatan yang diberikan, potensi pendengaran yang diberikan, tapi tidak digunakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka layaknya binatang ternak. Pada posisi ini ma'asyiral hadirin baginda dan dimuliakan Allah, manusia yang seperti ini justru akan memenuh sesakan neraka jahanam kelak. Namun ma'asyiral hadirin baginda dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita menjadi hamba yang beriman dan kemudian kita mampu mendayagunakan potensi-potensi yang ada pada diri kita, potensi akal budi yang kemudian semakin mendekatkan diri kita kepada Allah,
potensi penglihatan yang kemudian kita mampu untuk menelaah, meneropong, melihat betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita berkesimpulan kita ini adalah hamba yang dhaif, yang tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa dibandingkan kuasa Allah yang memenuhi universum dan jagat raya ini. Kita punya potensi pendengaran yang kemudian menghantarkan kita untuk selalu mentadabburi firman-firman Allah. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, dia dengarkan kalam-kalam Allah tersebut, kemudian dia masukkan ke dalam dada dan hatinya, dan kemudian menggerakkan berbagai apapun yang ada di dalam tubuhnya untuk kemudian mengarahkan potensi pikirnya, potensi yang ada di tangannya, potensi yang ada di kakinya, untuk kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini adalah orang yang beruntung, dan mereka tidaklah sama dibandingkan kerbau dan binatang-binatang ternak yang lainnya. Namun ternyata ma'asyiral hadirin dan dimuliakan Allah, rasanya beriman saja pun tidak cukup, karena kita ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi yang lebih besar, keuntungan yang lebih besar. Karena kita bukan hanya dijadikan manusia, tapi dijadikan sebagai manusia yang beriman, dan kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang beriman, yang merupakan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa demikian? Karena hamba Allah yang beriman, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, derajatnya lebih tinggi dibandingkan hamba Allah yang beriman, umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Derajatnya lebih tinggi dibandingkan hamba Allah yang beriman, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Derajatnya lebih tinggi dibandingkan hamba beriman, umatnya Nabi Isa alaihissalam. Umat Rasulullah adalah umat yang terbaik. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran kita menjadi umat yang terbaik, yang kemudian dibuktikan dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang begitu rupa. Maka mudah-mudahan cinta itu berbalas cinta. Cinta itu tidak berbalas dusta. Kalaulah hari ini kita mengaku sebagai hamba yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya kalaulah kita belum mampu untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, tapi mulut ini begitu ringan untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pepatah dalam bahasa Arab, min alamatil hub kasratu zikril mahbub. Di antara tanda cinta itu, ma'asyiral hadirin dan dimuliakan Allah, adalah dia banyak-banyak menyebut-nyebut nama yang dicintai. Kalaulah dia mengaku cinta kepada Rasul, maka mulutnya tidak akan pernah kering dari mengungkapkan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.